Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 210. Sebelum admin lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini. Biar admin makin semangat upload videonya. Pada akhir chapter 209 kemarin, semua orang kembali ke kamar masing-masing, untuk persiapan pergi ke kolam renang sesuai saran Ruka. Sedangkan Mizuhara, ketika dia mau memberitahu Kazuya tentang situasi yang mulai memburuk. Tetapi, saat pembicaraan mendekati intinya, Nenek Nagumi muncul dan meminta untuk berbicara dengan Kazuya. Sementara Mizuhara pergi ke gereja. Kelihatannya dia mau merenung. Dia kelihatan frustrasi, karena dia tidak bisa memberitahu Kazuya tentang bahaya Mami. Lalu di awal chapter 210, diperlihatkan Mami yang lagi rebahan di kamar sambil nge-tweet. Di dalam Twitter dia menuliskan, melihat pacar sewaan menggeliat sungguh menyenangkan. Rasanya aku ingin secepatnya mengakhirinya. Tapi itu gak mungkin. Karena itu membuatku kelihatan menjadi bukan gadis baik-baik. Karena gadis yang baik tak akan pergi dalam kegilaan. Lalu Shin berpindah ke Kazuya dan neneknya. Mereka baru saja keluar dari resort. Lalu Kazuya bertanya, kita mau kemana Nek? Di sini dingin sekali. Karena tubuhku masih dalam mode musim panas. Lalu tiba-tiba Nenek Nagumi malah memukul Kazuya. Seraya berkata, ini cuma angin dingin biasa. Jangan menggigil. Kamu adalah penerus keluarga Kinoshita. Lalu Kazuya menjawab, kalau itu tak ada hubungannya. Lalu tiba-tiba Nenek Nagumi bertanya, sekarang umurmu berapa? 21 tahun, ucap Kazuya. Dalam hati Kazuya berkata, ada apa denganmu Nek? Untuk bicara saja sampai-sampai harus membawaku jauh begini. Mungkinkah ada hal serius yang mau engkau bicarakan? Kemudian Kazuya teringat dengan kata-kata Mizuhara. Dia berkata kalau situasi telah berubah. Sejenak Kazuya berpikir. Dalam hati dia bertanya-tanya tentang situasi apa yang telah berubah. Apa Mizuhara sudah bicara dengan Mami? Atau mungkinkah Mami akan melakukan hal yang buruk? Tapi tidak mungkin. Dia baik denganku. Tapi apa mungkin Mizuhara berbohong? Dia tidak punya alasan yang tertentu. Tapi kenapa saat bicara dia kelihatan sulit? Kemudian ketika Kazuya melihat sepasang kelasi berjalan, dalam benaknya dia berpikir, mungkin saja aku dan Mizuhara bisa seperti itu. Kalau saja aku mampu mengucapnya, mungkin dia bisa menjadi pacar yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa berbagi kebahagiaan dan bisa bicara apapun dengannya. Kemudian Nenek Nagumi mulai bercerita. Kalau dulu orang tua Kazuya menikah di sini. Di Hawaiians. Pada usia 27 tahun. Menurut Nenek Nagumi, ayahnya orang yang sangat serius. Tapi dia seperti kamu. Tidak memiliki kualitas dan tak dapat diandalkan. Tapi sekarang dia menjadi pilar tengah Sake Nagumi. Apa? Orang tuaku. Ucap Kazuya dalam hati. Nenek mau berbicara tentang apa ini? Apakah mungkin nenek mau menyuruhku untuk menikah? Memang sih, di sini banyak kenangannya. Tapi sekarang aku belum siap untuk itu. Lalu nenek berkata, maaf Kazuya, aku tidak mengajak Chizuru untuk perjalanan ini. Oh, gak apa-apa Nek, jawab Kazuya. Jangan khawatir, dia punya waktu yang banyak. Kazuya merasakan keanehan dengan neneknya tersebut. Karena tiba-tiba saja sikapnya berubah. Jadi lembut dari biasanya. Kenapa dia terlihat seperti itu? Dan ekspresinya sangat aneh. Lalu Nenek Nagumi berkata, Chizuru itu selalu mengejutkanku. Dia sangat baik dan perhatian. Dia juga elegan dan cantik. Tapi dia tidak pernah bangga dengan dirinya sendiri. Pada awalnya aku sedikit meragukanmu. Jujur, aku tidak menyangka, kamu bisa mempertahankan gadis seperti Chizuru. Gadis seperti dia sudah pasti banyak lelaki yang mendekatinya. Dan dia tetap memilih bersamamu. Dalam hati Kazuya berkata, Anda tidak salah. Memang banyak lelaki yang mendekatinya. Lalu Nenek Nagumi juga bilang, aku tahu, menjaganya memang membutuhkan usaha yang besar. Tapi kemudian aku berpikir, mungkin, upaya tidak ada hubungannya dengannya. Kelihatannya saya telah meremehkanmu. Chizuru itu sangat perhatian denganmu. Dia mampu melihat sifat aslimu. Sesuatu yang tak pernah bisa saya lakukan. Sebagai seorang nenek saya minta maaf. Saya sudah melihatmu sejak kamu dilahirkan. Tapi yang saya lakukan hanyalah memarahimu. Dan justru Chizurlah yang lebih mengerti dan lebih peka terhadapmu. Dan akhir-akhir ini aku berpikir,
Tentang kematian Sayori, kita tak benar-benar tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Kemudian Chizuru datang di perjalanan ini, yang membuat liburan ini berbeda. Sehingga aku bisa mandi bersama dengannya. Dan itu merupakan sesuatu yang tak terlupakan. Meskipun nanti, mungkin ada suatu hal yang membuatnya kacau setelah ini. Di perjalanan ini saya ingin mengatakan satu hal kepadamu. Kemudian sambil menundukkan kepalanya Nenek Nagumi berkata, saya ingin menunjukkan rasa syukurku selama 21 tahun. Terima kasih. Kamu sudah memberikan sesuatu yang membahagiakan di perjalanan ini. Seketika Kazuya terkejut dengan sikap neneknya tersebut. Dia tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Nenek Nagumi pergi. Dia bilang mau bertemu dengan Mizuhara. Sedangkan Kazuya dia masih berdiri di tempat. Kelihatannya dia mau pergi ke kolam renang. Dilihat dari ekspresinya, kelihatannya Kazuya menyesal telah berbohong ke nenek. Dalam hati dia berkata, nenek berterima kasih kepadaku. Dia salah. Sebenarnya Mizuhara bukanlah pacarku. Lalu Shin berpindah ke kolam renang. Diperlihatkan Ruka yang sedang berenang sendiri. Kelihatannya yang lain juga belum datang. Kemudian dalam hati dia berkata, bagaimana kalau mereka tidak datang ke sini? Akan ku tunggu beberapa menit lagi. Aku tidak begitu mengerti tentang lelaki dan orang dewasa. Tapi kata Mizuhara mereka akan datang kemari. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Ruka memutuskan keluar dari kolam renang. Dia berniat mau menghubungi yang lain. Dan ketika Ruka keluar dari kolam, tiba-tiba Kuri datang. Ruka pun kaget ketika melihat Kuri. Lalu dia berkata, maaf. Aku mau keluar sebentar. Kalau kamu mau mencari Kibe, dia tidak ada di sini. Lalu dengan keras Kuri berkata, aku tahu itu. Sebenarnya aku ke sini untuk melihatmu. Saat mendengar perkataan Kuri, seketika Ruka terkejut. Lalu Shin berpindah ke Nenek Nagumi. Terlihat dia lagi berjalan sendirian untuk mencari Mizuhara. Kelihatannya dia masih kepikiran dengan kata-kata Mami ke Mizuhara waktu di kamar mandi kemarin. Kemudian dia mengambil handphonenya lalu menuliskan sebuah pesan ke Mami. Yang isinya, di dalam pesan tersebut Nenek Nagumi mengajak Mami ketemuan. Karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Lalu Shin berpindah ke Mizuhara. Dia lagi duduk di depan gereja. Terlihat kondisinya sekarang sangat tertekan. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dan kemudian, manga Kanojo Okarishimasu chapter 210 selesai. Nantikan update manga terbarunya minggu depan. Jangan lupa subscribe dan like bila kamu suka dengan videonya.